semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah, kali ini Kasisma kembali kedatangan alumni. Nah, kali ini berseragam nih, keren banget, dari kepolisian ya, Kak Wawan. Iya, oke. Nah, nanti kita akan bercerita dengan Kak Wawan mengenai keseharian beliau di kepolisian, dan juga nanti kita akan tanya-tanya nih, gimana sih ceritanya kok bisa jadi polisi, Kak Wawan? Ya, oke. Pertama, perkenalkan dia dulu, kemudian angkatan tamatnya tahun berapa, lalu dulu jurusan apa, Kak Wawan? Oke, silakan. Baik, perkenalkan saya Kadek Wawan, nama lengkap Kadek Wawan Dwi Setiawan. Dulu saya di Wisma, alumni angkatan 2011, ya angkatan ke-7 ya. Angkatan ke-7 ya berarti ya? Iya, betul, okay. Angkatan ke-7. Kemudian saya jurusan IPA. IPA ya dulu ya? Oke. IPA kelas IPA 5. IPA 5 ya? Oke. Oke, Kak Wawan, terima kasih banyak sudah hadir hari ini, karena kita belum pernah nih ya teman-teman menghadapi ataupun mengundang alumni yang di kepolisian. Padahal banyak banget alumni Wisma ya yang bekerja di bidang ini. Ya, betul, cuma kita belum dapat ketemu yang lagi tugas di sini dan atau nggak bersedia pas waktu itu momennya gitu ya. Jadi terima kasih banyak Kak Wawan sudah bersedia untuk hadir di hari ini. Oke, pertama saya tanya dulu nih, Kak Wawan dulu emang dari dulu pengen jadi polisi apa gimana? Karena kebetulan saya jadi polisi emang karena cita-cita. Karena pengen. Jadi pengennya itu waktu kelas 2 SMA bisa dibilang. Kelas 2 SMA. Ya, karena mikir setelah SMA mau kemana. Iya, pasti kebingungan ya waktu itu ya. Terus habis itu? Tapi entah dari mana, pengen jadi polisi nih. Apa sih, ingat nggak sih dulu apa yang memicu kok jadi pengen? Apakah karena pernah ngelihat polisi lagi gimana atau apa gitu? Ya, kalau pernah lihat polisi mungkin lagi ngepost mungkin ya. Oh, gagah nih, gagah ya, nih jadi polisi nih. Awalnya pasti itu dulu ya, gagah dulu ya pasti ya. Oke. Nah itu terus lah pengen nih jadi polisi, gimana ya? Udahlah nanti dulu dah sama tema masih cari. Gitu. Oke. Terus? Namun samping itu udah ini Bu, udah siap dengan olahraga dulu. Oh, nah itu dia tuh. Itu dia tuh yang saya pengen tahu karena banyak banget teman-teman alumni Wisma ataupun yang kelas 12 sekarang nih selalu bilang, "Bu, saya pengen jadi polisi, Padahal menurut pandangan saya polisi itu kan harus bugar ya, harus fit, harus segala macam. Dulu berarti Wawan latihan intensifnya dari SMA? Bisa dibilang dari SMA, Bu. Dari SMA, oke. SMA ikut ekstrakurikuler pencaksilat. Pencaksilat, oke. Langsung juga kegiatan sore kalau luang sekolah. Juga latihan silat, jadi otomatis juga latihan fisik juga. Iya. Kemudian juga kadang sore-sore kalau ada waktu sedikit lari-lari kecil lah. Lari, bener banget itu kayaknya ya. Terbiasa. Iya. Berarti memang udah in shape, artinya sudah benar-benar ngatur diri itu dari SMA ya. Dari SMA. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kelas 3 baru pengen jadi polisi, susah ya kalau kayak gitu. Susah kalau kayak gitu. Nah terus selama SMA Wawan dulu termasuk siswa yang aktif nggak sih di organisasi ataupun di kelas, termasuk aktif nggak sih dulu? Kalau di organisasi OSIS-nya maksud saya. Kalau OSIS sih tidak. Organisasi OSIS tidak, namun untuk di kelas pengurus kelas saya waktu kelas 10 kelas 10 dan kelas 12 itu sebagai ketua kelas. Di SMA. Biasanya sih memang pasti ada kepemimpinannya udah kelihatan sih biasanya, kan entah itu jadi ketua OSIS, entah itu jadi ketua kelas, pokoknya udah mulai kelihatan lah itu. Nah, berikutnya setelah SMA nih, tamat langsung daftar ke kepolisian atau lewatin proses yang lain dulu nih sebelum langsung waktu tamat SMA, jadi saya sebenarnya daftar kuliah dulu. Mungkin waktu itu belum ada buka. Oh iya, kan nggak selalu pas ya tamat. Pas nih. Daftar kuliah. Saya daftar kuliah dulu di SPB. SPB itu apa ya? Itu ya, pariwisata ya? Yang di Gatsu. Yang di Gatsu. Terus? Jadi saya daftar pada saat mau penerimaan siswa baru, mau ospek ya. Mau ospek, tiba-tiba kita buka pendaftaran kepolisian. Oh gitu. Jadi dong tuh galau dong itu. Gimana nih? Ambil kuliah atau coba tes? Terus? Ya sudah, coba tes dulu lah. Siapa tahu ya. Coba bener. Tes, siapin berkas, daftar. Setelah daftar, menjelang hari tes sudah siap olahraga lagi. Olahraga lagi. Jadi waktu pendaftaran tes ternyata belum
Belum lulus. Belum lulus. Oke, percobaan pertama. Saya dengar soalnya berkali-kali tuh orang kalau nyoba, bener nggak sih gitu? Bener. Oh gitu, oke terus. Jadi karena belum lulus, jadi saya karena kuliahnya udah lambat nih Bu, Iya. karena udah jalan, kita juga di sini jalan. Jadi itu mereka udah mulai perkuliahan. Iya. Jadi saya udah ingin kerja dulu dah. Oh, jadinya ditinggal nih ya Tinggal SPB-nya. Oke, terus SPB-nya karena nggak bisa dah, karena mereka udah mulai kuliah. Iya. Saya kerja, waktu itu saya kerja di sebuah kafe makan. Oh, tempat makan ya. Tempat makan di Pantai Eco Beach. Eco Beach ya. Di Canggu Bu ya. Canggu. Nah, di sana hitung-hitungannya saya belajar kerja. Iya sih. Dan juga cari pengalaman karena di sana lingkungan pariwisata. Iya. Jadi saya pengen sekalian belajar bahasa Inggris. Nah, itu dia tuh kombinasinya ya. Jadi sambil belajar bahasa Inggris juga. Oke, terus setelah itu lanjut berapa lama tuh kerja di situ? Kurang lebih hampir 6 bulan. Oh, lumayan ya 6 bulan. Habis itu? Setelah itu karena ada bukaan lagi. Buka pendaftaran lagi. Saya ikut. Jadi kerjaan itu saya izin sama bosnya. Pak, saya mau maaf dulu. Saya istirahat. Saya mau tes di sini. Polisian. Udah bosnya mengizinkan. Kemudian saya ikut tes. Ikut tes sampai mau tahap akhir. Tapi mungkin ada sesuatu yang kurang. Jadi belum lagi lulus lagi. Aduh. Jadi belum dua kali. Jadi saya nggak mulus nyari ini. Iya bener loh. Saya pikir kayak tes udah kelar gitu. Ternyata nggak ya. Oke, terus. Kemudian setelah itu saya lumayan ya. Wah, nggak dapet nih, bagaimana ya? Drop nggak sih waktu itu mentalnya? Agak drop sedikit, tapi udahlah, nggak apa. Jalan lagi. Terus tuh kan nunggu lagi nih berikutnya nih. Iya. Nah, ngapain setelah tuh? Itu coba dari rumah orang tua, coba deh kuliah aja dulu. Kuliah. Nah, kalau ada bukaan, daftar lagi. Nah, begitu. Ntar dulu nih, waktu itu kamu sampai 2 kali, orang tua nggak ngomel tuh, maksudnya udahlah nggak usah deh kamu nggak lulus apa? Enggak gitu ya? Nggak apa-apa, namanya orang nyoba gitu. Orangnya kalau kita belum nyoba belum tahu hasilnya gimana. Benar. Itu ya rekan-rekan ya, support orang tua itu benar-benar penting sekali, karena ketika gagal kan pasti yang menjalani yang ngerasa paling sedih sebenarnya ya. Kalau ditambah lagi sama orang tua ngomel, tentunya pasti bakal lebih sedih lagi ya. Iya, betul itu. Nah, terus setelah itu saya kuliah karena orang tua coba kuliah sambil kuliah, saya kuliah. Jadi saya kuliah ngambil jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Bahasa Inggris di Mahasaraswati dan Saraswati. Itu berlangsung hanya 2 semester saja. 2 semester. Karena mau menginjak ke semester 3. Di sana ada buka pendaftaran lagi. Ada bukaan kayaknya lagi. karena Awan kuliahnya di situ-situ aja deh. Jadi Iya. kelihatan mulu poldanya kan gitu. Iya. Saya kuliahnya di Mahasaraswati, otomatis Kelihatan juga jalan itu. saya ke sana sembari ke kampus, sembari lihat kapan sih ada bukaan. Apaan ada bukaan? Oke, terus? Karena pas lihat, nah ada bukaan lagi nih. Nah, terus? Coba lah sekali sampai rumah, Pak ada bukaan nih. Mau coba? Mau. Bener Pak, coba? Mau. Oke. Ya udah coba aja gitu. Terus kuliahnya gimana nih? Kalau kuliahnya ya itu juga dari ibu nanyain kuliahnya gimana kalau nyari ini, itu kan belum lulus lagi gimana gitu. Pasti itu kan yang dipikir sama orang tua pasti. Udah lah Bu, ajar aja, mau gimana pun gitu. Resiko namanya. Iya benar sih. Kalau umpama kuliahnya nggak lanjut, terus ininya juga gagal, udah nanti nyusul Bu kuliahnya lagi. Iya. Berarti Bapak bener-bener seniat itu ya? Iya, saya nih. Sampai 3 kali gitu. Memang sih saya dengar juga sempat ada yang saya bilang sampai 8 kali. Saya tuh kadang apa sih yang membuat sampai sebegitunya banget, sampai semangat gitu loh? Mungkin sedikit ya gimana ya? Saya pengen pembuktian aja. Bener kayaknya cowok gitu ya? Sama orang tua saya bahwa saya bisa loh. Saya bisa loh. Oke. Sebenarnya tes-tesnya ini tuh ada banyak ya Wan? Rangkaiannya ada banyak ya? Apa aja sih rangkaian tes-tesnya kalau mau kepolisian, mau masuk ke kepolisian itu? Tesnya yang pertama itu Ibu ada pelengkapan berkas. Pelengkapan berkas itu seperti ijazah, ijazah, KTP, KK, akta kelahiran dan lain sebagainya. Kemudian lanjut itu ada kesehatan, tes kesehatan tahap awal. Tahap awal
kesehatan ada tes psikologi namanya. Tes psikologi, setelah itu ada tes akademik. Oh, ada tes akademik lagi. Tes akademik, ya. Akademik lanjut tes kesehatan tahap 2. Tahap 2 ini lebih mendalam untuk kesehatannya, jadi dicek organ dalam kita. Organ dalam, ya. oke. Kemudian habis kesehatan tahap 2, ada di sana tes kesemaptaan jasmani. Tes apa? Kesemaptaan jasmani. Oke. Jadi yang saya bilang olahraga tadi, nah di sini kita. Oh gitu. Juang. Iya. Gitu. Berarti nggak mungkin sih tiba-tiba langsung sehat ya. Pasti itu karena rutinitas ya pasti ya. Oke. Terus setelah itu? Jadi kemudian setelah jas itu ada tes renang juga, dan kemudian PMK dan pantufil. PMK itu apa? PMK itu tes-tesnya kayak gimana model PMK itu? Ada yang pelengkapan berkasnya dicek kembali. Oh gitu. Kemudian, kayak pemantauan finalisasi gitu ya mungkin. Ya. Oh, oke. Bener nggak, asli nggak? Oh iya keasliannya ya, pengecekan gitu ya kira-kira ya. Kemudian juga ada di sana wawancara, bersiap dia ditempatkan di mana saja. Nah, seperti itu. Oh gitu. Artinya dari awal pun sudah diberikan sebuah komitmen ya, bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Mungkin sama kayak saya waktu PNS awalnya kan juga gitu ya, harus bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Nah setelah itu ada pantohir tadi ya. Pantohir itu apa tuh tesnya? Pantohir jadi itu kita perankingan, Bu. Perankingan nilai dari semua ujian-ujian yang sudah kita laksanakan. Nah sekarang pokoknya kuotanya berapa? Kuotanya semisal waktu saya itu 400 sekian. Oh banyak ya waktu itu ya. Yang daftar 1000 sekian. Gitu. Iya banyak dari yang dapat juga banyak. Iya, di ranking kalau udah dari dapat 400 sekian udah selesai. Yang bawah ini udah belum lulus juga. Yang udah 400 ini lulus. Oh gitu. Wah. Berarti memang cukup panjang ya prosesnya. Dan itu biasanya di mana sih bagian yang sangat-sangat riskan kita gagal? Sebenarnya hampir semua sih. Hampir semua. Karena apa? Kalau waktu tahap awal tuh, kesehatan awal, mungkin ada yang kurang tinggi badan, kelebihan berat badan, nggak boleh. Kelebihan berat badan, saya udah pas nggak lulus sih berarti. Poluan nggak ada yang segede ini. Terus udah gitu. Kemudian di psikologi juga demikian. Mungkin yang kurang paham, demikian nilainya kurang. Oh, artinya memang semuanya tuh juga begitu. Oh iya, artinya semua transparansi ya, artinya nilai apa pasti akan kelihatan ya semuanya ya. Nah selama proses itu ada nggak waktu itu momen Wawan dimana kayak ngerasa aduh udah deh capek, udah deh ini kayaknya udah nggak lagi deh saya pengen di sini gitu. Ada nggak momen berarti kan 3 kali, udah 3 kali kan gitu, dan sempat 2 kali mau kuliah dan ninggalin itu gitu ya. Tuh ada nggak momen kayak gitu? Ada Bu sebenarnya. Waktu nggak lulus yang kedua. Sebenarnya masih ada. Udahlah kuliah dulu. Oh iya, tapi udah nggak jodoh kayak jadi polisi nih gitu ya. Tapi hati nggak bisa bohong. Begitu ngeliat pengumuman lagi semangat lagi gitu ya. Udah bukaan, udah semangat pengen lagi gitu. Lagi. Berarti memang sudah panggilan jiwa ya Wan ya. Kayaknya sih begitu, karena memang pekerjaan-pekerjaan sebagai aparatur seperti ini tidak bisa hanya dari ngelihat kerennya aja ya, karena ini semua adalah pelayanan. Jadi kalau kalian lihat mungkin ini adalah semua seragam yang keren, sebenarnya ini dibalik ini adalah semua soal pelayanan kepada masyarakat gitu ya. Nah terus SH-nya gimana nih? SH-nya apa namanya? Ininya kuliahnya gimana? Dikejar nggak setelah itu? Kuliahnya saya kejar setelah tamat jadi polisi tahun 2013 akhir Desember. Jadi sudah mulai dinas pada Januari 2014. Itu sambil nunggu kuliahan kan pertengahan tahun misalnya. Iya. Berarti yang tadi cuti berarti apa gimana? Kuliahnya kan yang dulu kan udah stop. Oh di stop. Kalau kerjaan lanjut terus sampai nunggu pertengahan tahun ada pembukaan mahasiswa baru. Udah daftar, sambil daftar sambil kerja. Kebetulan dulu saya pertama dinasnya di Polda. Oh di Polda langsung di soalnya. Polda. Setelah itu jadi dekat dengan kampus. Iya dekat. Di Jenderal. Sembari kerja, sembari kuliah dulu. Bahasa Inggris lagi atau yang lain lagi nih? Atau yang saya mengambil hukum. Oh hukum akhirnya sekarang. Oke, nyambung ya benar. Nah setelah itu dari awal pengangkatan langsung di Polda nggak pernah keliling-keliling lagi nih? Di Polda saya 1 tahun. Setahun, setelah itu pindah kemana? Pindah ke Jembrana. Oh, jadi ada rollingan juga ya? Iya, di Jembrana. Jadi kita mencar semua Bu. Jadi satu angkatan saya tuh 330 pencar. Jadi ada yang di Karangasem, Buleleng. Oh iya. Gianyar, saya ke Jembrana. Berapa lama di Jembrana? Jembrana 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun belum. Setelah itu pindah sini. Pindah
ke Bandung lagi. Nah setelah itu baru proses perkuliahan selesai gitu ya. Ya. Oke, berarti cukup panjang ya. Cukup panjang. Tidak tidak langsung tiba-tiba Ya, jadi polisi. Tidak seinstan. Iya gitu. betul, tidak seinstan. Artinya banyak hal yang membuat kita menjadi berpikir bahwa menjadi polisi itu tidak segampang yang kalian lihat udah berseragam aja. Proses di belakang itu tuh banyak sekali Banyak ya. sekali. Dan yang pasti yang saya kagumi itu adalah giginya. Siap. Gigih sekali karena sebenarnya udah ada peluang tuh kan. Iya. Udah deh berhenti, udah deh kerja aja, udah bekerja kan. Ibaratnya gajinya kan pasti udah lebih gede sebenarnya. Kalau kita aparatur negara kan udah jelas tuh tabelnya berapa kan gitu ya. Tapi kalau bekerja di swasta pasti lumayan sebenarnya, tapi memang namanya hati nggak bisa bohong. Namanya hati nggak bisa bohong. Iya. Karena juga waktu saya legalisir kita bikin surat di desa. Bapak desanya nanya, loh deh, nah ini yang ketiga kalinya gimana? Bener mau nyari lagi? Bener Pak. Ya udah nggak apa-apa, kejar terus gitu, semangat. Gitu. Pasti begitu ya. Ya artinya karena memang negara membutuhkan orang-orang yang integritas. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau orang pintar tuh banyak ya, orang pintar banyak, tapi orang yang dengan integritas, loyalitas itu yang dibutuhkan sama negara sebenarnya. Karena skill bisa dipelajari, tapi karakter nggak bisa tiba-tiba gitu ya. Nah, ini yang saya pengen jelaskan juga sama ada di rumah yang keinginannya jadi polisi itu besar banget, tapi usahanya untuk jadi itu kayak maju mundur. Oke, nah kemudian sekarang bertugas berarti dari Badung sudah berapa lama sampai sekarang? Berarti sudah sekitar saya di Badung dari tahun 2017 Februari. 4 tahun ya? Iya 4 tahunan ya. Selama di sana tuh pernah di jalan atau langsung di kantor aja? Saya dari pertama di Badung udah langsung suratnya turun ke lalu lintas. Oh, lalu lintas. Dapat sih di jalan dulu 1 bulan aja. Oh gitu. Oke. 1 bulan aja dapat tugas di jalan di patroli dulu. Kemudian setelah itu saya pindah ke staf di Regiden. Oke. Nah terus selama momen itu pernah nggak sih Wawan merasakan momen dimana kayak nyesel gitu loh jadi polisi, nanti kayak gini kerjaannya banyak banget apa gimana, itu pernah nggak ngerasa kayak gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang itu juga enggak Bu ya, karena memang dari awal udah paham ya, udah pengen kalau udah paham sih masih belajar juga. Tapi awalnya karena sudah pengen gitu pengen, ya. Yang penting pengen dulu. Kalau sudah istilahnya kita mencintai pekerjaan, otomatis mau bagaimanapun itu pasti ya pengen belajar akhirnya ya. Pengen belajar, udah pasti pengen gimana ya istilahnya kita mencintai itu. Iya benar. Karena poinnya itu dulu pertama, kita harus sayang dulu, senang dulu sama pekerjaan kita. Apalagi yang namanya di bagian pelayanan publik ya, pasti menghadapi banyak hal. Karena pernah nggak Wan mengalami di mana masyarakat tercinta kita ini begitu gimana gitu, bikin kayak aduh kok gemes banget ini bapak-bapak atau ibu-ibu gitu, pernah Wan kayak gitu? Seperti itu pernah. Waktu saya gatur pagi ya, kalau nggak salah pengaturan di Dalung, maju, stop. Yang di stop nggak mau di stop, jalan terus. Udah, giliran tak majuin bengong. Begitu sih. Yang namanya kan mungkin bingung ya, masyarakat bingung. Nah ini benar sih bapaknya maju atau yang mana yang suruh maju kita yang disuruh maju atau yang lain? Ada bingung. Ibu nih kok nggak maju begitu. Artinya pernah ya momen seperti itu. Kenapa sih? Terus selama di kantor nih, nah kalau di staff ngapain aja pekerjaannya? Sekarang saya di staff Regiden, jadi saya itu di Badung Regiden SIM Bu ya. Oh SIM, oke. Jadi saya di petugas penguji. Petugas penguji teori. Oke. Jadi ada yang dari SIM, ada yang nyari SIM baru terutama. Dia kan mengikuti tes. Tes yang pertama ujian teori audio visual. Kemudian ujian praktek. Saya kebetulan di bagian yang pengujian teorinya gitu. Itu sekarang udah saya dengar udah bisa online ya sekarang ya kalau SIM ya. Yang mana yang online, yang baru atau yang perpanjangan? Online dalam kategori begini Bu. Online itu dalam kategori bisa memperpanjang tes SIM baru di mana saja. Oh gitu. Artinya online masalah tempat pengajuannya, pengajuan juga ya. Oke. Jadi KTP umumnya yang dari luar yang dia di Badung nih, keluar dari luar Badung bisa. Boleh. Artinya itu maksudnya sistemnya link gitu ya, udah nyambung. Online gitu begitu maksudnya. Online dari gitu. Dalam pengambilan data. Terus kalau seandainya kayak misalnya karena sekarang lagi sistem kok lagi situasi pandemi nih, COVID. Apakah nanti ada nih kira-kira pengembangan dari kepolisian nantinya pada sistemnya semua akan bisa online?
atau gimana? Ada. Jadi sudah dari pusat sudah merancang seperti itu. Iya. Nanti akan mudah-mudahan segera. Iya benar, karena saya curhat aja nih ya sama Pak polisinya. Kadang-kadang ribet banget loh ya. Kadang ngerasa kayak aduh mesti kantor polisi ya, mesti izin ya, mesti apa. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ya. Online dari handphone, wah itu sangat-sangat memudahkan sekali itu nantinya. Oke, nah sekarang saya pengen dong Kak Wawan nih sebagai orang yang sudah melakoni 3 kali tes dan banyak banget liku-likunya. Saya pengen Kak Wawan untuk menyampaikan sama adik di rumah yang lagi merancang pengen jadi polisi. Nah langkah-langkahnya apa aja, terus gimana motivasinya buat mereka? Baik, buat adik-adik di rumah ya, adik-adik Wisma khususnya. Jadi bila mana ingin menggapai cita-cita atau pekerjaan apapun itu, jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Iya benar. Jangan menyia-nyiakan waktu. Dipergunakanlah waktu itu untuk mempersiapkan diri. Kalau mau nyari polisi, siapkan fisik, belajar, jaga kesehatan. Bila mana ada kesempatan buka pendaftaran, kita daftar. Kalau daftar belum lulus, coba lagi. Belum lulus, coba lagi sampai berakhir. Jadi jangan pernah pantang semangat, jangan pernah menyerah. Niscaya sukses akan kita raih. Benar banget, intinya tuh jangan nyerah ya. Jadi baru sekali, kadang kan gitu ya, kadang-kadang banyak anak, pasti karena nggak jujur nih, pasti dia lulus karena kok saya nggak lulus, dia lulus. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan soal itu ya. Saya yakin namanya kepolisian pasti transparansinya tinggi. Dan intinya kalau Anda nggak lulus saat itu, berarti mungkin ada yang kurang kayak tadi kawan bilang ya. Jadi nantinya tinggal dicoba lagi dan diuji lagi karena gitu ya. Masuk polisi itu tidak dipungut biaya. Nah, gratis tuh ya adik-adik semua. Jadi tinggal kita sendiri yang menyiapkan fisik dan mental belajar dan kesehatan kita. Jadi nggak cuma fisik aja ya kawan ya, semuanya betul. Ya otak juga karena ada tes akademisnya ya. Nah itu dia, jadi itu dia tahu cerita sama kawan. Makasih banyak kawan sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Saya yakin ini pasti pekerjaan yang melelahkan, apalagi di musim sekarang ini. Salam buat aparatur semuanya, semoga sehat semua. Terima kasih banyak sudah mengabdi buat negara dan buat kami yang bandel-bandel ini. Semoga kapok-kapok nanti ya ngasih taunya. Kita berharap sekali nantinya bisa bertemu dalam situasi yang berbeda. Di offline, dimana kita bisa ngasih pengarahan untuk semua siswa-siswa gitu ya. Oke, terima kasih banyak kawan. Kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lainnya ya. Oke, teman-teman itu dia Karisma kali ini. Kita bertemu lagi dalam tayangan Karisma berikutnya. Bye.